Apa yang mendorong Giring Ganesa menyampaikan tudingan pembohong tersebut? Kita langsung berbincang dengan juru bicara PSI Aryo Bimo dan politikus Partai Gerindra Sarip. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Mas Bimo dulu. Mas Bimo, kira-kira apa sih dasar dari Mas Giring menyampaikan tudingan pembohong tersebut? Ya, Giring itu sama dengan saya, warga DKI juga dan PSI juga, gitu ya. Jadi kegemasan atau perasaan warga DKI itu sebenarnya menurut itu terrefleksikan ke dalam setiap kata yang diucapkan oleh Giring. Saya pikir ini secara konsisten kami suarakan. Bukan hanya pada saat ini aja, dan ini adalah kritik, tapi mungkin intonasinya atau pengucapan pada saat ini itu merupakan titik kulminasi yang merupakan refleksi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat sebenarnya. Diksi pembohong itu sendiri apa? Ada yang mendasarinya nggak? Ya, pembohong itu kata sifat kan. Jadi orang yang sifat pembohong. Jadi bukan perbuatan berbohong. Bukan perbuatan berbohong. Jadi itu harus dibedakan. Saya memang terbiasa untuk memisahkan hal seperti itu karena sebagai orang hukum saya harus jeli mengenai hal itu. Nah, pembohong itu ketika seorang itu tidak konsisten dengan apa yang diucapkan, dijanjikan, kemudian yang dilakukannya seperti apa. Itu diksi pembohong. Seperti itu. Tentu saja ini janji-janji dalam konteks sebagai seorang pejabat publik dan pejabat politik. Betul. Betul. Minggu depan PSI mengajukan interpelasi ke DPRD terkait dengan sikap-sikap Anies Baswedan. Artinya sebetulnya ada saluran-saluran konstitusional yang bisa dipilih oleh partai PSI terhadap sikap yang tidak disepakati itu. Kenapa masih memilih saluran-saluran seperti ini? Kita menggunakan semua saluran, itu artinya justru kita menggunakan itu. Artinya bukan pertama kali loh PSI itu mengajukan interpelasi, tapi yang pertama tidak ada dukungan sama sekali dari fraksi lain. Yang kedua, ini sekarang ada dukungan dari fraksi PDIP. Ini merupakan cara konstitusional bagi sebuah partai politik yang ada di DPRD untuk bisa menyuarakan aspirasinya. Nah, berhubung dengan yang lainnya, kita melihat ini kok ya ini juga merupakan suatu fenomena menurut saya ya. Lucu banget. Ternyata yang ketika kita Giring itu menyampaikan kekesalannya, puncak kekesalannya tersebut, kekesalan politik nih ya, itu ternyata yang membela itu adalah kok ya pas gitu ya. Yang membela Pak Anies itu adalah partai-partai yang juga istilahnya menolak atau sejauh ini tidak ikut dalam interpelasi yang diajukan oleh PDIP maupun PSI. Bang Sarip, ada kaitan antara pembelaan Anda kepada Pak Anies dengan sikap pada interpelasi Formula E? Ya, sebelumnya saya ingin tanya dulu dengan Bung Bimo. Ini mewakili resmi dengan PSI ya? Ceritanya begitu, Bang. Ya, karena beberapa kali saya minta TV itu hadirkan PSI Giring langsung berhadapan dengan saya, supaya nanti pernyataannya tidak melintir-melintir. Saya sudah 3 kali bicara di media, selalu meralat pernyataan PSI. Enggak begitu Pak Sarip maksudnya. Ya, jadi kalau ini resmi saya teruskan ya. Kali ini dinyatakan tadi resmi dan benar seperti itu. Mas Bimo mendukung. Silakan Pak Sarip. Terima kasih. Saya membaca dengan lengkap dan mengerti spirit apa yang disampaikan oleh PLT Ketum PSI ya. Itu kegelisahannya itu ya wajar saja ya, kegelisahan itu wajar saja. Tetapi setelah saya baca, saya simak, itu kegelisahan yang tidak mendasar. Malah saya bisa katakan kegelisahan itu adalah, saya agak sedikit jok dikit ya,
Giring itu seperti kesurupan, quote and quote ya, tanda petik kesurupan. Kenapa? Pertama, dia mengatakan bahwa Anies jangan dipilih di 2024. Saya tanya, loh, memang Pak Anies pasti maju, pasti dicalonkan? Tidak. Gerindra berpendapat tidak. Siapa yang mencalonkan Pak Anies? Satu ya. Oke. Kalau kemudian karena elektabilitasnya tinggi, nah itu yang saya sebut halusinasi. Belum tentu loh orang yang tinggi elektabilitas bisa dicalonkan. Oke. Belum tentu. Pilpres masih jauh. Karena itulah saya sering mengatakan halusinasi Bung Giring. Kedua, data-data yang disampaikan tentang capaian, kegagalan, capaian kinerja Pak Anies, menurut saya salah. Indikatornya apa untuk kegagalan? 23 kerja janji Anies, tunjukkan poin mana yang tidak. Saya bertanya pada teman-teman, tidak bisa ditunjukkan. Hanya dari narasi yang kita sebetulnya ada triggernya. Oke, Bang Sarip, maaf suaranya terputus-putus. Boleh dijelaskan bagian mana dari tudingan PSI tersebut yang salah terhadap data-data tadi? Ya, kan Pak Anies dikatakan gagal dalam konteks mencapai kinerja, capaian kinerja. 23 kerja janji sering dikatakan gagal. Saya justru balik bertanya, yang bohong itu PSI. Di mana 23 kerja janji yang gagal? Nggak ada, semua bisa ditunaikan. Walaupun hasil konkretnya ada tidak mencapai 100%, ada yang 20%, ada yang 30%. Dikatakan Pak Anies gagal, tidak mencapai kinerja, tidak. Jadi harus cerdas membaca data-data dan fakta yang ada. Boleh dijawab sama Bimo? Ya. Boleh dijawab sama Bimo pertanyaan Pak Sarip ini? Silakan Mas Bimo. Ketiga, lanjut dulu. Masih. Ketiga, narasinya itu penuh dengan kebencian. Ya kalau saya bisa katakan sih ya boleh-boleh saja lah kayak politik PSI seperti itu. Orang Betawi mengatakan biar tekor asal nyohor. Ya silakan dipilih. Silakan. Tapi Mas Bimo sangat cerdas memahami itu. Mas Bimo, Anda bisa menjelaskan data-data tersebut? Ya, yang pertama saya jawab dulu yang kebenciannya karena ini ekspertis saya ya. Artinya memilah-milah antara yang mana kebencian, yang mana cuman kritik, yang mana cuman ucapan pendapat dan sebagainya gitu ya. Saya kira kita punya sikap yang sama loh Pak waktu ketika misalnya waktu BEM UI itu kita kritik ya jangan begitulah yang ada ininya unggah-ungguhnya gitu kan. Nah, tapi itu jelas jauh berbeda ketika misalnya orang memaparkan ujaran kebencian itu ada kalau misalnya ujaran kebencian itu ada pasalnya Pak. Nggak sembarangan kita bilang bahwa itu penuh dengan nada kebencian, ujaran kebencian itu nggak sembarangan. Tidak menjadi kebencian jika ada datanya. Mungkin data ini yang perlu ditunggu oleh Bang Sarip. Pasti. Jadi semua yang dikatakan Giring itu adalah seperti saya sampaikan adalah kulminasi dari sikap kita. Karena apa? Karena kita melihat data. Let's say kita ngomongin apa yang dijanjikan ya, misalnya OKOC lah gitu ya. Misalnya mestinya ada pendampingan, ada dikasih modal, ada apa, tapi yang ada cuman pelatihan, yang tadinya katanya mau dikasih tempat juga nggak ada. Dari 8.000, maksudnya dari 300-an ribu yang ini hanya 89.000 yang tercapai gitu kan. Itu pun hanya pelatihan gitu. Gimana mau 5 tahun tercapai OKOC itu misalnya seperti itu. Banyak sih yang kalau misalnya kita mau ini satu-satu gitu ya. Cuman ya artinya ketika kita dan ini bukan cuma masalah
janji kampanye ya, itu sudah dituangkan loh ke dalam rencana gitu kan. Oke. RPJMD gitu kan. Cukup satu contoh dokumen dulu resmi. mungkin biar ditanggapi oleh Pak Sarip. Apakah contoh ini cukup untuk penyebut pembohong Ya, itu, Bang Sarip? Silakan. Ya justru itulah saya katakan apa yang dicapai Pak Anies katakan terbalik oleh PSI pembohong. Kan begitu. Sementara diuraikan tadi ada capaian walaupun 89.000. Salah. Datanya salah itu, ngawur. Yang betul adalah dalam satu soal saja ya, soal OKOC. Saya katakan OKOC sudah ganti nama, namanya Jakarta Planner, bukan OKOC lagi ya. Saya informasikan. Yang kedua, capaian itu sudah melebihi lampauan target dari 300.000. Ada 7P kan? Ada 7P. Ketika yang P terakhir itu permodalan, kita dihambat oleh regulasi OJK. Dan gubernur sudah menyampaikan kepada OJK untuk diberikan keringanan regulasi itu. Ternyata nggak bisa. Ya, jadi ada hambatan regulasi. Di poin yang lain, janji kerja yang lain jalan. Artinya apa hubungannya dengan kebohongan dengan upaya yang sudah dilakukan? Kan nggak ada. Baik. Artinya itu terbalik, berarti memang memberikan informasi yang salah kepada masyarakat. Baik, Begitu Bung Siregar. Ya, oke. Mas Bimo, ini kalau tadi kan disebutkan jangan menyerahkan Indonesia kepada Anies Baswedan. Apakah ini artinya serangan dari PSI ini ada kaitannya juga dengan 2024? Tadi kata Bang Sarip belum tentu dicalonkan nih Anies Baswedan. Dan nanti Betul. kecele sendiri. Betul, gini, kami itu tidak selalu ya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat itu berdasarkan kriteria. Kita nggak pernah bilang bahwa iya boleh deh koruptor jadi pejabat publik, nggak pernah. Iya boleh deh koruptor nyalon lagi, nggak boleh. Nah, sama ketika kita melihat ada indikator bahwa pemimpin seperti ini tidak pantas untuk dicalonkan kembali, ya kita konsisten saja. Oke. Konsisten saja. Jadi itu menurut saya bukan hal yang aneh ketika PSI itu memberikan suatu kriteria untuk calon pemimpin masa depan yang menurut dia paling bagus itu. Oke. Ya udah, paling bagus. Tidak seperti itu. Bung Siregar itu bukan kriteria, tapi ngejas menyebut Anies Baswedan. Berbeda dong. Berbeda sekali. Iya, silakan. Bapak bisa bilang begitu, partainya Bapak boleh mempunyai argumen mengenai siapa yang paling terbaik untuk disampaikan. Kalau menurut kami Anies Baswedan tidak layak, gitu aja. Nah, cocok kan berarti dengan kriteria yang di-framing oleh PSI bahwa Anies gagal, Anies pembohong, kan seperti itu. Maka serahkan kepada publik. Kan seperti itu. Tetapi kalau kita analisis apa yang gagal, apa yang tidak dicapai, mari kita uji dengan fakta dan data. Nah, itu bagus Pak. Saya setuju Pak. Kita uji fakta dan data ya. Tapi bukan di sini Pak. Bukan di sini, maaf. Yang betul itu seperti kata Pak Syarif tadi, ada forumnya. Nah, itu di DPRD sana. Kalau misalnya mau jawab dong nanti kalau kayak gitu. Kita selesaikan di DPRD secara konstitusional ya. Itu mungkin langkah yang lebih baik. Justru di DPRD itu saya sebagai pimpinan Komisi D yang sangat aktif, ada 2 anggota PSI yang menurut saya ya biasa-biasa aja tuh. Nggak bisa berdebat. Baik. Nggak bisa. Oke, mudah-mudahan ini bisa menghangatkan politik kita menuju 2024 dan kita tetap kompak untuk Indonesia yang lebih baik. Bang Sarip, Mas Bimo, terima kasih.